Aku mau cerita sesuatu yang sampai sekarang masih bikin aku nggak berani sendirian kalau malam. Aku nggak tahu ini sebenarnya apa. Yang jelas kejadiannya waktu aku masih SMA kelas 2. Dan sampai sekarang aku masih ingat suara yang kudengar malam itu. Jadi, malam itu orang tuaku pergi mengaji seperti biasa. Setiap malam Jumat, emang mereka rutin pergi ke musola dekat rumah sekitar habis Isya. Biasanya sih aku ikut, tapi entah kenapa malam itu aku lagi males banget. Akhirnya, aku bilang mau di rumah aja deh sambil nonton TV. Sebelum berangkat, ibu cuma bilang, "Kamu, kalau ada apa-apa telepon ibu ya." Terus aku cuma jawab, "Ya bu." Waktu itu aku sama sekali gak punya firasat apa-apa. Setelah mereka pergi, aku langsung rebahan di kamar sambil main HP. Sesekali keluar sih buat ambil minum, terus balik lagi ke kamar. Oh iya, rumahku itu gak besar. Dari ruang tamu ke kamar cuma dipisahin lorong kecil. Jadi kalau ada orang jalan di ruang tamu, suara langkahnya itu pasti kedengeran sampai kamar. Pas sekitar jam 8 malaman lah, hujan kan mulai turun tuh, rumah jadi sepi banget. Aku masih ingat suasananya, karena TV yang biasanya berisik malam itu malah kayaknya nggak ngebantu sama sekali. Entah kenapa rumahku itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sampai akhirnya aku mendengar suara dari arah ruang tamu. Tok. Awalnya aku nggak peduli. Mungkin suara kayu rumah yang memuai kali atau apa gitu. Pikir aku kayak gitu. Tapi beberapa detik kemudian suara itu tuh kedengaran lagi. Tok, tok, tok. Kali ini suaranya seperti orang yang sedang mengetukkan kukunya ke meja kayu. Aku sempat sih keluar kamar dan mengarahkan pandanganku ke ruang tamu. Tapi di sana ya nggak ada siapa-siapa juga. Terus aku kayak ngetawain diri aku sendiri gitu loh, kayak ah elah paling tikus gitu kan. Terus aku balik lagi nih masuk ke kamar. Tapi ini nih bagian yang bikin aku mulai merasa takut. HP aku bergetar. Ada pesan masuk nih dari ibu. Teksnya kayak gini. "Nak, kalau kamu dengar suara dari ruang tamu, jangan dilihat ya." Jujur, sampai sekarang tuh aku masih merinding kalau ingat pesan itu. Karena aku juga belum sempat cerita ke siapa-siapa kan tentang suara yang aku dengar itu. Aku langsung bales. "Loh, kok ibu tahu?" Tapi pesannya nggak dibales sama ibu. Dan aku mulai nggak tenang gitu. Karena aku udah mulai ngerasa, ini apaan sih gitu kan. Aku langsung telepon ibu. Dan di momen itu aku juga dengar lagi tuh suara tok, tok, tok. Suaranya mendekat, bukan lagi dari ruang tamu, tapi dia udah kayak jalan gitu di lorong menuju kamarku. Pelan, sangat pelan. Dan kayak lagi memang berjalan mendekat. Dan entah kenapa tiba-tiba bulu kuduk tuh langsung berdiri gitu. Dan aku cuma bisa diem, ngeliatin pintu kamar, berharap suara itu berhenti. Tapi ternyata enggak. Sampai akhirnya aku denger tuh suara yang aku kenal. "Nak, bukain pintunya." Oh, itu suara ibu. Aku lihat jam di HP tapi masih jam 8 lewat 20 menit. Kayaknya nggak mungkin deh. Orang tuaku nggak mungkin pulang secepat itu. Dan meskipun lokasinya dekat, biasanya pengajian belum selesai. "Nak, ibu pulang." Suara itu terdengar lagi. Dan aku hendak berdiri buka pintu kamar gitu untuk mastiin kan. Tapi tiba-tiba HP aku getar lagi. Ada pesan masuk, kali ini dari bapak. "Jangan buka pintu. Kami masih di musola." Jujur ya, saat itu tuh kayak kehilangan napas gitu baca pesan itu. Karena di saat yang bersamaan tuh masih kedengeran suara ibu yang manggil-manggil gitu dari luar kamar. "Nak, bukain pintunya." Nah, yang bikin aku semakin takut, suaranya itu kini berubah. Yang awalnya emang kedengarannya kayak suara ibu, kok lama-lama kayak suara yang beda gitu. Kayak ada dua suara bertumpuk jadi satu dan agak ngebentak gitu. "Nak, bukain pintunya."
Nah, aku langsung mengunci pintu kamar. Tadinya nggak kekunci kan, dan aku baca doa sebisa aku aja. Dan tiba-tiba pintu kamarku tuh mulai kayak digebrak keras gitu, brak brak brak. Aku cuma bisa nangis kan sambil nutup telinga. Akhirnya setelah itu rumah jadi sangat sunyi tuh. Setelah beberapa lama aku nangis, nggak ada suara hujan, nggak ada suara TV, nggak ada suara ketukan apapun. Sampai akhirnya 30 menit kemudian, ya sekitar setengah jaman lah, aku dengar suara salam dari depan rumah. Assalamualaikum. Mulai tuh kepikir, ah ini mah beneran deh kayaknya bapak dan ibu aku. Dan aku langsung seketika buka pintu kamar dengan segala ketakutan. Misalnya aku tiba-tiba lihat sesuatu yang aneh gitu, tapi saat itu aku langsung buka pintu kamar, langsung lari buka pintu di ruang tamu. Dan bener pas aku buka itu adalah bener bapak sama ibu. Dan sejak semalam itu aku nggak pernah mau lagi tuh kalau misalnya bapak ibu pergi ngaji, aku diem aja di rumah gitu. Nah, sampai hari ini ibu ngaku tuh pernah juga ngedengar suara orang-orang anggota rumah ketika ibu lagi sendirian di rumah kayak gitu. Cuma ibu nggak mau cerita dengan alasan nggak mau bikin takut anggota keluarga yang lain. Tapi ya, sampai detik ini kadang aku juga masih dengar suara tok 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 pas aku lagi sendirian di rumah. Dan hal yang mengerikan adalah aku sebenarnya udah pindah dari rumah itu, tapi suaranya masih kedengeran sampai sekarang.